Skandal besar bro, mak ngeri kali pun. Itu filosofi. Poinnya bang, kalau begitu ini dalam konteks Ente keputusan. lama-lama kayak narik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Ojanologi. Santai mesti cincai, fokus harus serius. Kebetulan gue lagi jalan-jalan di sebuah kafe di Gatot Subroto. Pokoknya asik deh. Tapi ngomong-ngomong nih, penasaran gua yang beberapa hari yang lalu nih baca berita, tiba-tiba ya biasalah banyak berita-berita kita yang sebenarnya nggak berat tapi wajib sih. Apa? Soal Pertamina nih isunya lagi gencar banget gitu. Nah kebetulan juga nih lagi jalan-jalan di kafe ada Bang Refli Harun, pakar hukum tata negara. Nah gue juga pengen tahu dari dia biar gue belajar gitu loh. Biar orang-orang seperti kita-kita, seperti saya nih, nggak kemakan hoak doang. Ya dikompori katanya gitu. Tapi kan kita berhak tahu. Maka dari sisi hukum tata negara kayak apa tuh? Dari mungkin hukum administrasi negara kayak apa? Ya kita tanya sama ahlinya lah. Lah kalau ahlinya udah ngomong, masa kita mau bantah? Paling tidak ya kita bisa cari perbandingan yang lain. Kita akan ketemu. Orangnya lagi santai. Mumpung lagi santai, minta tolong untuk ngomong-ngomong sama kita, ya. Nah, akhirnya dapat juga ini. Susah, tapi sebenarnya orangnya asik gitu loh. Nah, asiknya gue buktiin nih sekarang nih bisa duduk berdua nih. Ketemu biasanya kalau ngeliatin di TV nih ELC ngomong tentang hukum tata negara renyah banget dah gitu loh kan. Nah, kita masyarakat ya wajib ketemu. Dan mudah-mudahan hari ini ada bahasa-bahasa yang bisa kita pelajari, yang bisa kita tangkap deh gitu. Terutama yang isu terkini yang saya bilang tadi, soal Pertamina. Soal kita juga itu bukan siapa-siapa. Ya, betul Bang ya? Iya. Nah, ini Bang Refli Harun, ahli hukum tata negara. Jadi saya menyapa nggak halo? Ojanologi, Tapi, Bang. Ojanologi ya? Ojanologi. Ojanologi. Santai, mesti cincai, Santai, fokus, mesti harus fokus, serius. Harus serius. Nah. Nggak ada kaitannya sama ojek, nggak ada ya? Oh nggak ada Bang, asli ini, asli rakyat. Oke, Bang Refli, ini sebagai rakyat punya hak juga pengen tahu nih Bang. Kalau ngeliatin orang-orang yang di atas juga bingung nih bagaimana soal keputusan Pertamina ini. Tiba-tiba, kalau saya baca berita ini kenapa saya tertarik tuh? Pas ngeliatin ada heboh itu, nggak ada RUPS, tiba-tiba akan melakukan restrukturisasi dan sekaligus privatisasi katanya. Pengen tahu dulu nih Bang, dari sisi hukum tata negara soal keinginan atau rencananya pemerintah ini kayak gimana nih Bang? Iya, begini. Saya akan menjawab dari dua hal ya. Pertama, dari background ilmu saya hukum tata negara. Kedua, dari pengalaman saya yang pernah menjadi 5 tahun menjadi komisaris utama di BUMN. Ya. Dari sisi hukum tata negara ini begini. Kita tahu bahwa ada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dua ayat itu yang paling penting ya. Kalau tidak salah ayat 2 dan ayat 3. Yaitu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Oke. Yang kedua adalah bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, dua hal ini ya tidak boleh kemudian dipisahkan satu sama lain. Ini harus dipegang dua-duanya. Makanya kemudian saya mengkonstruksikan, ini pendapat saya ya. Kita harus membedakan unit usaha negara, entah itu namanya BUMN, entah namanya yang lain, kan bisa saja namanya yang lain, yang mengelola sumber daya alam dan yang bukan mengelola sumber daya alam. Ya. Karena bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Jadi kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, terkandung di dalam bumi misalnya. Nah, saya mengatakan itu harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Contoh lah seperti ini misalnya. Saya setuju yang namanya BBM satu harga itu. Jadi dari Jakarta sama Papua sama harganya. Pertanyaannya why? Kenapa? Kalaupun ada perbedaan, kecil sekali perbedaan. Kenapa?
Karena rakyat Papua juga berhak untuk mendapatkan Menikmati. pelayanan untuk menikmati sumber daya alam. Karena konstitusi mengatakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oke, setuju saya di sana. Karena itulah kemudian BUMN yang menguasai tambang, yang menguasai perut bumi, dalam pandangan saya seharusnya tidak diprivatisasi. Seharusnya tidak diprivatisasi. Ya, seharusnya tidak masuk ke lantai bursa, ya, atau dengan IPO mekanisme selain IPO dan lain Dilepas ke sebagainya. publik lah kasarnya. Ya. Jadi harus fully dimiliki oleh pemerintah. Kenapa? Karena logika sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan logika ketika dia diprivatisasi itu yang sudah bertolak belakang. Kalau kita bicara privatisasi, mereka yang menanam investasi, menanam uang di perusahaan tersebut, nggak mungkin dia untuk misi sosial. Oh, iya. Pasti misinya keuntungan, Betul. kan begitu. Karena misinya keuntungan, maka dia pasti nggak mau dong ada misalnya kegiatan-kegiatan BUMN, kebijakan BUMN yang merugikan keuangan BUMN itu sendiri, walaupun dibungkus dengan subsidi silang misalnya. Iya, iya. Saya sebagai investor ingin keuntungan sebesar-besarnya dong. Bukan keuntungan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, tapi sebesar-besarnya bagi konglomerat, ya kan? Sebesar-besarnya bagi investor. Tapi maaf Bang, dari bahasa Abang ini kemungkinan juga akan terjadi bentrok kepentingan juga bisa ya Bang? Ya? Oh iya. Antara BUMN punya keinginan begini, korporasi Iya. lain juga. Nah, karena itulah kemudian biar tidak ada bentrok keinginan, maka BUMN semacam Pertamina harus 100% dikuasai oleh negara. 100%? 100%. Itu sikap saya. Masalahnya nanti kita bicara protolannya, tapi prinsipnya dulu. Ya. Sepanjang dia mengelola perut bumi, harusnya 100% milik Indonesia, milik negara, agar bisa digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Siap. Itu satu prinsip. Dan saya berusaha mengembangkan prinsip ini. Karena kalau MK kan mengatakan penguasaan negara tidak hanya ownership, tidak hanya kepemilikan saham, tapi dengan cara macam-macam. Itu boleh, tapi BUMN yang tidak terkait dengan sumber daya alam, yang mengandalkan human skill misalnya, ya silakan. Karena kalau human skill kan itu bukan tinggal mengeruk perut bumi misalnya, bukan untuk anak cucu, tapi memang human skill sesuatu yang berkembang yang memang bisa dijual kan begitu. Tapi kalau dia tinggal mengeruk perut bumi, maka itu harus Final. sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara mengenai korporasi, kalau dia berbentuk PT, ya kan, perseroan terbatas, ya, maka kemudian dia harus tunduk pada undang-undang tentang korporasi. BUMN. Ya, dua undang-undang yang tunduk, undang-undang BUMN di satu sisi, kemudian Migas. undang-undang tentang PT di sisi Oh, lain. PT. Siap. Undang-undang perseroan terbatas. Nah, kalau kita bicara tentang struktur kepengurusan di dalam BUMN yang notabene adalah korporasi, maka kan ada 3 level. Level pertama RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Level kedua adalah Dewan Komisaris sebagai pengawas dan pemberi nasihat. Level ketiga adalah Dewan Direksi. Nah, pertanyaannya adalah, kalau ada keputusan yang strategis mengenai korporasi tersebut, maka keputusan strategis tersebut harus dinormakan dalam RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Betul. Nah, hanya memang kalau sahamnya 100% dimiliki oleh negara, saya tidak ingin mengatakan dimiliki pemerintah ya. Pemerintah tidak punya apa-apa, yang punya itu negara. Yeah. Negara itu kita semua. Dan pemerintah kan hanya kuasa untuk memegang saham saja. Kalau 100% milik negara, maka RUPS itu sendiri adalah Menteri BUMN. Tidak ada orang lain. Karena itulah kemudian Menteri BUMN at any time bisa dia membuat sebuah keputusan RUPS. Tetapi harus dinyatakan bahwa itu adalah RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Dan Rapat Umum Pemegang Saham itu kan bisa Rapat Umum Pemegang Saham biasa atau Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa, itu soal lain. Maksudnya ketetapannya dalam koridor RUPS ya? Oh iya, dalam koridor RUPS. Jadi tidak boleh keputusan-keputusan yang lain, misalnya keputusan Menteri BUMN. Menteri BUMN itu berbeda. Dia hanya bagian unsur di dalam RUPS. Karena Menteri BUMN itu adalah part of the state. Dia bagian dari negara. Sementara ini korporasi. Walaupun korporasi ini dimiliki oleh negara, tetapi sebagai entitas korporasi dia tunduk pada hukum-hukum korporasi. Nah, jadi ada 2 hal ya. Saya katakan. Oke, apa lagi? Oke. Ini dari sisi konstitusi jelas ya, filosofinya tadi juga, kemanfaatannya juga
akhirnya kita bisa milah nih mana yang boleh, mana yang tidak sebenarnya. Bukan gebiauyah apa ya katanya gitu, campur aduk gitu. Nah mudah-mudahan tapi itu pandangan saya ya. Pandangan saya sebagai seorang ahli hukum tata negara. ya tapi Bang Refli itu penting karena kami ini hanya disodori redaksinya selama ini konstitusi, tetapi tidak semaknanya yang padat dan yang aslinya. Saya pikir itu kita juga harus terima kasih nih. Nah yang kedua nih Bang Refli, soal tentang apa namanya, restrukturisasinya sendiri nih, soal tentang keputusan itu sendiri nih kita bilang. Apakah ini kan diskresi nih, diskresi manajemen, subjektivitasnya untuk mengambil keputusan bentuknya begini itu manajemen. Tetapi apakah ada hubungannya dengan keinginan pemerintah 2 tahun lagi katanya ini mau di IPO kan, diprivatisasi, itu ada dampak juga kah pada konsep skema ini, bau-baunya kira-kira begitulah kira-kira. Iya, saya harus pahami ya pertanyaannya ya. Artinya intinya adalah ada upaya untuk melakukan privatisasi Pertamina, baik privatisasi langsung di Pertaminanya sendiri maupun melalui perantaraan pembentukan subholding, itu yang saya dengar. Sekali lagi saya katakan, masalahnya bukan BUMN dan anak BUMN. Masalahnya adalah korporasi tersebut itu mengutilisasi sumber daya alam. Dia mengeksploitasi sumber daya alam yang menurut pesan konstitusi harus sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, ya kan? Jadi dalam konteks ini menurut saya yang namanya minyak ya, BBM itu tidak boleh dijadikan barang komoditi perspektifnya. Karena barang komoditi itu kan untuk mencari keuntungan. Tapi dia harus dijadikan barang strategis, bahwa ini adalah sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak, ya kan? Kita bayangkan kalau kita nggak punya BBM saat ini, ketika energi pengganti belum ada atau masih mahal, maka kan kita masih tergantung pada BBM. Saya datang ke sini dengan membeli Pertamax kah atau Pertalite kah atau Premium kah. Nah, karena itulah kemudian ini mandat konstitusionalnya jelas harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dan menurut saya makna yang operasionalnya adalah nggak boleh dijual kepada investor baik dalam negeri maupun luar negeri. Poinnya tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual menurut saya. Karena kalau dijual maka paradigmanya akan crash. Investor tuh mau cari untung. Sementara perusahaan ini dipesankan oleh konstitusi untuk melayani rakyat, sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau dia menjadi perusahaan terbuka, ya kan, walaupun mayoritasnya masih pemerintah, tapi dalam operasional sehari-hari kan yang dipentingkan keuntungan pastinya. Nah, ketika keuntungan yang dipentingkan, maka mana mau saya mengambil proyek-proyek rugi. Misalnya saya harus mensuplai BBM di Papua sana dengan harga yang mahal, ya kan? Lalu kemudian harganya sama, dan nggak mau. Lalu kemudian orang bilang, ya tapi kan nanti disubsidi pemerintah. Saya justru malah berkeberatan juga kalau disubsidi pemerintah. Kenapa begitu? Wah, enak sekali pemegang sahamnya yang swasta itu, yang non the state. Kenapa? Karena dia beli saham udah pasti untung. Kalau rugi akan di top up oleh pemerintah. Wah, itu enak sekali gitu loh. Artinya uang dari APBN itu disuntikan ke Pertamina dan kemudian keuntungannya dinikmati oleh pemegang saham, walaupun minoritas. Tapi jangan lupa beberapa BUMN besar ya, kita nggak paham saja. Coba cek Telkom, BRI dan lain sebagainya, itu kepemilikan publiknya sudah sampai 49%. Bayangkan 49%. Dikit lagi itu Bang. Oh enggak mungkin. Memang Tapi intinya besar Bang. Intinya sangat maksimal sudah, karena tidak boleh kurang dari 50% plus ya. Sehingga yang terjadi adalah 49% itu angka mentok agar kontrol tetap ada di pemerintah oleh negara. Tapi jangan lupa juga, walaupun saham negara tinggal 1%, itu tetap saja mereka bisa menentukan pengurus BUMN-nya. Cuma kalau menentukan pengurus saja tapi kontrol bisnisnya ada di pemegang saham non-state, non-negara, ya sama saja bohong. Sama saja kita menyerahkan Pertamina dan perusahaan-perusahaan yang mengeruk perut bumi lainnya untuk dinikmati oleh para investor, bukan oleh rakyat banyak. Luar biasa gitu. Itu filosofinya.
Poinnya bang, Ya. kalau begitu ini dalam konteks Ente keputusan. lama-lama kayak Narji. Saya ingat Narji ketika Jangan Narji. dicatat. Oh janologi, beda sama Narji. Sorry Mas Haji. Bang, berarti soal IPO ini kalau dipaksakan oleh pemerintah dari kacamata konstitusi bertentangan berarti bang? Ya, menurut pendapat saya ya, menurut pendapat saya bertentangan dengan konstitusi. Kan pendapat ahli itu kan doktrin namanya. Ya. Ya paling tidak menurut saya, kalau menurut orang lain ya saya tidak tahu. Kalau yang ditanyakan ke saya mengatakan tidak boleh. Bahkan menurut saya ya, seperti undang-undang Minerba itu kebangetan. Sudah di depan mata, tambang-tambang yang dikuasai oleh swasta konglomerat itu akan dikembalikan ke negara melalui Undang-Undang 4 2009. Diganti undang-undangnya. Padahal sekali lagi mereka tidak boleh melupakan pasal 33 itu. Kalau ada batubara itu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ada BBM atau minyak sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi filosofinya adalah kebutuhan dalam negeri dulu yang dipenuhi. Kalau ada lebih silakan jual. Bang, kalau saya internasional. nangkep dari Bang Refli tadi, jangan-jangan ini soal tentang tambang, minerba, minyak. Ini ada compang-camping cara pandang pemerintah melihat implementasi pasal 33 itu, Bang. Ya, itu kan terjadi pada tahun 60-an setelah pemerintahan Orde Lama jatuh. Pemerintah Orde Lama kan kelihatannya anti liberalisme. Sehingga dia kemudian ada ungkapan Bung Karno, go to hell with your aid, ya kan? Persetan dengan bantuanmu. Nah, dia ingin berdikari, mandiri. Begitu pemerintahan Orde Lama jatuh, inflasi besar-besaran terjadi, kita akan membutuhkan investasi asing. Maka dibuatlah yang namanya PMA, penanaman modal asing sejak tahun 65 ke atas itu, 65, 67, 66 ya. Nah, di situ kita royal banget. Kita jual nih negara-negara kita ini. Maka kemudian adalah yang namanya kontrak karya, termasuk juga perjanjian pengusahaan batubara dan lain sebagainya, di mana negara itu ditempatkan sebagai pihak saja horizontal di dalam perjanjian dengan pihak swasta. Padahal negara itu harusnya di atas. Jadi dia tidak boleh mengikat perjanjian secara horizontal. Karena horizontal begini, kalau ada apa-apa, dispute-nya itu berarti ke badan arbitrase dan biasanya di luar negeri. Buka konflik, Bang ya? Iya. Dan kita seimbang kedudukannya. Harusnya kita di atas sebagai pemilik, owner dan regulator. Nah, mereka harusnya izin untuk misalnya surat izin usaha pertambangan. Tapi yang terjadi dulu enggak. Kita berkontrak. Jadi negara ini dengan swasta asing seimbang. Membuat kontrak. Nah, disitulah sesungguhnya undang-undang PMA itu menjual negara ini sesungguhnya. Memperlakukan negara ini dan kekayaan alamnya sebagai komoditas. Jadi tidak boleh. Jadi kita harus, kalau kita mau menjual komoditas kita, boleh-boleh saja, tapi sebenarnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, uangnya dan kebutuhan dalam negeri harus dipastikan terpenuhi terlebih dulu. Ini kalau orang tahu hukum nih, clear sebenarnya negara ini, tapi nggak tahu ya. Mudah-mudahan sehat selalu nih kayak Bang Refli ini, biar pencerahan soal hukum nih kepada kita Ya, bisa melakukan karena saya kan nggak punya kepentingan, itu masalahnya. Masalahnya kadang-kadang orang bukan tidak paham. Ini kan soal kepentingan, a matter of interest, ya kan? Kalau sudah self interest, ya kan, conflict of interest, berat. Contohlah undang-undang Minerba itu. Saya akan mengkritik seorang menteri yang saudaranya punya perusahaan tambang batu bara. Ya. Padahal undang-undang yang lama memberikan kewenangan negara untuk menguasai tambang-tambang itu. Tapi presiden misalnya, bahkan menterinya itu membiarkan saja. Padahal kalau presiden mengatakan no, saya pengen tetap undang-undang yang lama, karena undang-undang yang lama itu memberikan kewenangan kami negara untuk mengambil alih. Clear. Kalau konsesinya selesai 30 tahun kembali ke kami. Tapi yang terjadi enggak. Dengan undang-undang Minerba yang baru, konsesi itu balik lagi kepada penambang-penambang itu. Dan ini menurut saya skandal besar. Nggak mungkin lah makan siang itu gratis, no free lunch. Skandal besar bro, mak ngeri kali pun.
ampun, ini. Iya. Bukan skandal besar ya, skandal besar. Cuma kan bukan saya urusannya untuk melakukan verifikasi. Iya. Saya kan hanya memberikan analisis berdasarkan fakta, data, analisis. Jadi ya, dan kita tidak menuduh orang per orang, ya kan? Tapi kita melihat ini dari apa? Analisis. Tapi terakhir Bang, Iya. ini karena juga mau maghrib nih kan. Iya. Pertanyaannya begini, kami ini kan pengen bersuara nih Bang. Masa kami hanya menunggu nih? Iya. Ini kan ada ombudsman, Iya. ada ya undang-undang pelayanan publik juga kami ngeliatin tuh Bang. Nah, sejauh mana ruang bagi kami bisa menyalurkan pengaduan kalau seperti maksud oleh Abang tadi benar gitu. Iya, kalau ini kan masalah politik ya. Harusnya kalau masalah politik yang ngadunya ke DPR dan DPD harusnya. Cuman masalahnya, apakah DPR DPD mau mengambil ini? Nah, kalau DPR dan DPD tidak mau, berarti kan mereka bukan bukan representasi rakyat. Nah, karena itu ya harus menyalurkan aspirasi ke tempat lain, ke media misalnya melalui media massa. Jadi perubahan itu kadang-kadang bisa secara formal, bisa secara informal. Contohlah undang-undang HIP, haluan ideologi Pancasila. DPR lepas tangan semua. Yang bergerak adalah society kan. Nah, bisa jadi dalam kasus Pertamina ini pemerintah diam saja, kemudian Menteri BUMN, Kementerian BUMN apalagi kan, kemudian DPR DPD diam saja ya. Bisa jadi protes itu berasal dari masyarakat yang akan terdampak langsung dengan kebijakan swastanisasi atau privatisasi tersebut. Kalau bentuk gugatan, kalau kami seperti rakyat kayak kami ini, class action itu di ruang mana tuh Pak? Ya nanti kita pikirkan lah class actionnya kemana. Yang penting yang jelas adalah harus ada dulu keputusannya apa. Karena keputusan itu nanti yang akan kita lihat apakah dia bisa kita bawa ke pengadilan tata usaha negara, ataukah dibawa ke pengadilan politik, atau dibawa ke pengadilan rakyat. Nah, itu soal yang nanti kita lihat. Kalimat itu yang menakutkan. Tapi mudah-mudahan pemerintah, pemangku kebijakan juga ngerti lah. Ini diberi amanah untuk mengatur hajat itu banyak, produksi-produksi penting. Tadi seperti tadi sumber daya alam ya mestinya harus hati-hati gitu, bukan. Ini maksud yang saya tangkap tadi. Dan saya sebagai rakyat biasa yang mau belajar, terima kasih ke Bang Refli. Dan yang kurang bertanya tentang hukum tata negara, buka aja nih channel Bang Refli juga sama gitu. Kalau sama saya channelnya khusus untuk entertainment. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol banyak gitu. Bang Refli, makasih banyak udah bisa disamperin nih dalam keadaan santainya, masih bisa berbagi sama kita. Dan menjelang maghrib ya? Menjelang maghrib. Mudah-mudahan nih Bang, keinginan kita untuk BUMN ini bisa kembali kembali menguatkan kedaulatan negara, memandirikan negara inilah yang kita cita-citakan nih. Udah banyak diomongin nih sama yang di atas, tapi kita ini kok kedaulatan kok kesini, mandiri kok begini gitu. Justru kami bingung. Nah, mudah-mudahan dengan channel YouTube seperti ini banyak yang bisa kita lakukan. Ada penutup Bang? Penutupnya adalah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ketemu lagi nanti dengan Ojonologi. Yang santai mesti cincai, yang fokus harus serius. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.